Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Rolis di sini dengan Kak Niko. Oke, nah adik-adik kita mau siap ya, mau memuji Tuhan lagi di hari Minggu yang cerah ini. Kita akan angkat satu lagu pujian untuk senam pagi. Oke, supaya semangat untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagunya apa kabarnya hari Hari ini? ini, oke. Apa kabar? Tahu semua kan? Oke, musik abang. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kerlipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Nah, adik-adik kita akan memulai kebaktian kita, ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu online melalui YouTube Tuhan. Kini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Engkau yang sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan kiranya Kau berkati kami setiap adik-adik sekolah minggu, di rumah juga Engkau berkati Tuhan, supaya kiranya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti akan firman Tuhan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampunilah terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke titah, kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita masuk ke titah, kita akan mengucapkan bersama-sama mulai dari titah yang pertama hingga titah keempat. Kita mulai dari titah pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ya. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
terus. Ya, kita masuk ke ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu kemarin, coba siapa yang udah hafal? Minggu kemarin dari mana ya, Kak? Dari Matius 5 ayat 16. Boleh kita baca sama-sama kita baca dulu ya, Kak, sama-sama ya. ya. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, pasti adik-adik sudah mengirimkan tugasnya kepada tempat sekolah minggu masing-masing ya. Nah, untuk minggu depan adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 2. Saya bacakan dulu ya Kak Lolis ya. Oke. Ya, dengarkan ya adik-adik ya, sambil membuka Alkitabnya, kita buka sama-sama, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Wah, tentang buah-buah ya. Tentang buah Kira-kira ya. Nah, berarti cerita kita tentang apa ya? Tentang buah. tentang buah-buah ya, tentang Buah-buah ya, roh. buah-buah. Nah, Ya. untuk ayat hafalan minggu ini dihafalkan lalu dikirim ke kakak sekolah minggunya melalui grup WA masing-masing. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan iman rasuli kita. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita sedunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke, sebelum itu disiapkan Alkitabnya ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik,
hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan telah menuntut anak-anak untuk beribadah online hari ini. Kiranya ibadah hari ini Tuhan, tuntunlah Tuhan supaya mereka dapat memahami firman-Mu, bisa dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga iman mereka bertumbuh dengan baik, bisa dicontoh di keluarga, di lingkungan, dan masyarakat. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca di ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, di sini Inang mempunyai ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar pohon. Yang ada di pohon itu adalah ada 9 buah-buah roh. Yang kedua adalah sedang mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah sedang berdoa. Nah, yang pertama adalah di sini ada buah-buah roh seperti gambar di sini, ada kasih. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah adalah dengan berdoa dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Apa yang difirmankan oleh Tuhan bukan hanya didengarkan, tetapi harus dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak nengok-nengok kiri kanan, tetapi dengan hati yang tulus kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian ada di sini sukacita. Bagaimana sukacita dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya mukanya berseri-seri. Apapun yang terjadi. Apalagi sekarang virus corona sekarang ini adalah biasanya mungkin perekonomian sudah menurun. Atau mama kita masaknya apa adanya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, apa yang dimasak oleh orang tua harus dinikmati, yang penting didoakan menjadi kekuatan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera. Bagaimana menanamkan damai sejahtera di dalam keluarga adalah adik sama abang harus rukun. Tidak boleh berantem, tidak boleh berselisih, harus apa? Harus damai. Ya, supaya orang tua senang, apalagi hati Tuhan. Kemudian kemurahan, ya. Kemurahan ini adalah murah hati. Bila kita mempunyai makanan atau seperti buah yang tadi, harus bisa berbagi dengan orang lain. Tidak boleh pelit. Ada enggak yang pelit di sini? Tidak ada, yakin saya enggak ada yang pelit. Karena itu semua adalah pemberian dari Tuhan, berarti kita harus berbagi dengan orang lain. Kemudian kesabaran. Kalau kita orang sabar, ada kata Tuhan mengatakan orang sabar dikasihi Tuhan. Tidak gampang marah, sabar menunggu giliran. Kemudian kalau dikasih tugas sama guru, sabar mengerjakannya supaya hasilnya akan lebih baik. Kemudian kalau mama membeli sesuatu atau baju baru, sabar, nggak mungkin semuanya langsung dibeli semuanya. Mungkin anak pertama dibeli, anak kedua nanti, kita harus sabar menunggu. Kemudian adalah kebaikan. Kepada siapa kita baik? Yang pertama adalah sama orang tua. Yang kedua adalah kepada saudara. Yang ketiga adalah kepada teman-teman. Kemudian juga kepada guru juga harus berbuat baik setiap saat. Kemudian kesetiaan. Apa maksudnya? Setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu sampai selesai. Gak boleh setengah-setengah. Mau nanti ilmunya dikasih setengah? Tidak mungkin mau kan? Jadi harus setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari.
Kemudian ada lagi yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Seperti apa kelemah lembutan ini? Orangnya adalah lemah lembut, tidak kasar, dia sopan santun. Ketika dipanggil orang tuanya, dia jawab dengan baik, tetapi tidak membentak. Orang tua harus dihormati, bukan dibentak karena kita adalah anaknya. Karena Tuhan adalah wakil daripada Tuhan untuk mendidik anak-anaknya ke jalan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah ke-9, penguasaan diri. Seperti apa penguasaan diri? Bisa mengontrol diri, karakter yang baik, tidak gampang emosi. Bayangin kalau mama kita sering marah gara-gara kita bisa cepat tua. Karena dibilang kalau sering marah akan menimbulkan nanti urat sarafnya jadi putus. Mau orang tuanya cepat tua? Saya yakin tidak ada yang mau. Tetapi harus apa? Menguasai diri, jawab dengan baik. Ya mama, bila disuruh makan, bila disuruh belajar, iya bapak. Bila disuruh anak kecil mandi, iya mama. Disuruh pakai baju sendiri, iya. Apa susahnya kan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi buah-buah roh yang ke-9 ini adalah harus dilakukan dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah buah roh yang ada di dalam dirinya. Tidak dibuat-buat. Semua orang harus menerima perbuatan yang baik, roh-roh yang baik seperti buah yang manis, hasilnya juga akan baik. Jadi intinya adalah orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang melakukan hal-hal 9 buah tadi akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan menjadi maju, dia akan menjadi sukses nanti, menjadi menyenangkan hati Tuhan, orang tua dan juga di sekelilingnya. Kemudian anak-anak sekolah minggu, jadilah seperti anak-anak yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, setiap saat, lakukanlah itu supaya menyenangkan hati Tuhan. Amin, demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Jadikanlah kami Tuhan pendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi anak yang baik, yang bisa dicontoh di keluarga, di lingkungan, dan masyarakat. Kiranya buah ini Tuhan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, bukan hanya mendengarkan, tetapi pelaku firman-Mu, supaya kami disebut dengan anak-anak Tuhan, dan juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, berikan kedamaian kepada bangsa kami Tuhan supaya aman dan tertib. Dan juga berkati juga pemerintah kami supaya dapat membimbing bangsa kami dan dengan bijaksana. Tuhan berikanlah Tuhan kepada orang yang berduka penghiburan. Berikan Tuhan yang sakit supaya mereka sembuh. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak. Supaya jangan penghalang di dalam kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita masuk ke kreativitas. Untuk kreativitas kelas kecil, silakan Karolis. Untuk kreativitas kelas kecil, kita akan mewarnai sebuah gambar pohon. Nah, ini gambarnya. Nah adik-adik bisa print di rumah ya. Nanti setelah di print, boleh dibantu abang, kakak, mama atau bapak. Habis itu diwarnain yang cantik ya adik-adik ya. Baru kirimkan fotonya ke tempat sekolah minggu masing-masing. Nah untuk kelas besar tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang buah-buah roh. Nah, di sini adik-adik sudah lihat ya, di situ ada kertas ya tentang buah-buah roh. Karena sudah kelas besar, sudah bisa dong kalau misalnya kasih itu ciri-cirinya seperti apa ya. Kasih sukacita itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, adik-adik nanti itu kertasnya di print lalu diisi ya. Kemudian dikirimkan ke tempat sekolah minggu masing-masing. Selanjutnya adik-adik mencari kata-kata buah-buah roh. Nah ini ya seperti biasa nanti adik-adik juga print, baru cari bisa melintang, bisa lurus, bisa mendatar. Ya itu aja kreativitas kita minggu ini, semoga adik-adik semangat mengerjakannya. Oke adik-adik,
sebelum kita mau pulang, tapi sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, karena kita mengakhiri ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, tadi ada tugas-tugasnya nih. Tugas-tugasnya itu tadi ada ayat hafalan, kreativitas yang dikasih sama kakak sekolah minggu. Nah, semuanya itu dikerjakan, dihafalin, lalu dikirim ke grup sekolah minggunya masing-masing. Nah, adik-adik, meskipun saat ini masih pandemi corona, kita masih belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan dengan bagaimana? Kalau keluar rumah tetap pakai masker. Kalau keluar rumah, setelah luar rumah masuk ke rumah lagi harus bersih badan dengan cuci tangan, cuci semua badannya, kakinya supaya bebas dari virus corona. Oke, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kakak semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus